mengenai laporan atau pengaduan di kantor kepolisian itu tidak pungut biaya alias gratis. Oke teman-teman, ini saya mau jawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti ini, Bang, apakah dalam membuat laporan atau pengaduan di kantor polisi ini ada biayanya atau gratis? Nah, oke, baik teman-teman. Nah, mengenai seseorang yang akan atau hendak membuat laporan di kantor polisi ketika mengalami suatu peristiwa hukum atau mengalami kerugian, maka laporan atau pengaduan tersebut haruslah ditindaklanjuti dan harus diterima teman-teman, selama peristiwa yang hendak atau akan dilaporkan merupakan peristiwa pidana. Nah itu ya. Nah, mengenai terkait laporan apakah gratis atau berbayar, tentu teman-teman ya, saya sampaikan bahwa dalam hal seseorang membuat laporan di kantor kepolisian itu sifatnya gratis ya, tidak berbayar. Nah itu ya, jadi untuk membuktikan itu saya sudah mencari aturan, regulasi, bahkan mencari di peraturan kepolisian, bahkan di undang-undang kitab hukum pidana atau hukum acara pidana. Di sana tidak ada menyebutkan atau klausul yang menyatakan bahwa membuat laporan di kantor polisi itu berbayar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi membuat laporan di kantor kepolisian maupun pengaduan itu sifatnya gratis dan tidak pungut biaya teman-teman ya. Nah, lain halnya kalau misalkan mau menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum ya, tentu itu pasti ada biayanya, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengacara itu adalah biaya jasa hukum, bukan biaya untuk membayar laporan, tidak ya. Nah, kalau misalkan ada pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya atau meminta biaya, meminta dana, bahwasanya pembuatan laporan kepolisian itu ada biayanya dan ada harganya, maka dapat dipastikan bahwa itu merupakan oknum teman-teman ya, oknum ya. Jadi itu masuk dalam kategori pungli, pungutan liar. Nah itu dapat diproses atau dapat dilaporkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mengenai laporan atau pengaduan di kantor kepolisian itu tidak pungut biaya alias gratis teman-teman ya. Jadi itu sangat jelas ya, tidak ada biayanya. Dan mengenai materi laporan yang akan dilaporkan ya haruslah sifatnya perbuatan atau peristiwa tindak pidana. Nah, kalau misalkan mau melaporkan tentang kasus perceraian, kasus utang piutang, nah itu masuk dalam kasus perdata tentunya ya, tidak akan diterima laporannya nanti ya. Nah itu, jadi selama materi yang akan dilaporkan itu ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana, maka laporan itu harus ditindaklanjuti dan harus diterima, tidak boleh ditolak teman-teman ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.